Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmadina dengan NIM 06031382328091. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pembelajaran Ekonomi Digital yang diampu oleh Bapak Deskoni Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dengan judul Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal tahun ajaran 2025-2026. Sumber materi yang saya ambil yaitu materi dari blog saya sendiri. Halo semuanya, pernahkah kalian merasakan harga-harga barang naik, suku bunga pinjaman berubah, atau pemerintah mengumumkan bantuan sosial dan pembangunan besar-besaran? Nah, semua itu tidak terjadi begitu saja. Di baliknya, ada dua kebijakan penting yang digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi suatu negara, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Melalui video ini, kita akan mempelajari apa itu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, siapa saja yang melaksanakannya, apa saja instrumennya, serta bagaimana keduanya bekerja sama dalam mengatur perekonomian. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah agar kalian mampu menjelaskan pengertian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, memahami instrumen yang digunakan dalam masing-masing kebijakan, membedakan jenis kebijakan ekspansif dan kontraktif, serta menjelaskan bagaimana hubungan keduanya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi nasional. Nah, kita mulai dari konsepnya. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuannya agar inflasi terkendali, nilai uang stabil, dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan seimbang. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk mengatur penerimaan seperti pajak dan pengeluaran negara, seperti belanja pembangunan dan subsidi. Tujuannya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan. Perbedaan utama keduanya terletak pada pelaksana dan instrumen yang digunakan. Kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral dengan alat seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan giro kewajiban minimum. Sedangkan kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah melalui peraturan pajak, belanja negara, serta pinjaman atau utang. Jika diibaratkan, Bank Sentral berperan sebagai pengatur aliran uang di masyarakat, sedangkan pemerintah berperan sebagai pengatur arah pembangunan dan pemerataan ekonomi. Selanjutnya, mari kita bahas instrumen kebijakan moneter. Bank Indonesia dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan untuk mempengaruhi pinjaman dan investasi masyarakat. Ketika suku bunga diturunkan, masyarakat lebih terdorong untuk meminjam dan berinvestasi sehingga ekonomi tumbuh. Sebaliknya, saat suku bunga dinaikkan, pinjaman menjadi mahal dan laju inflasi dapat ditekan. Selain itu, melalui operasi pasar terbuka, Bank Sentral membeli atau menjual surat berharga untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Bank Indonesia juga mengatur giro wajib minimum, yaitu persentase dana yang harus disimpan bank di Bank Sentral. Penurunan GMW meningkatkan likuiditas dan mendorong kredit, sementara kenaikan menekan jumlah uang yang beredar. Sementara itu, kebijakan fiskal dijalankan dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Dari sisi penerimaan, pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan tarif pajak. Ketika pajak diturunkan, masyarakat memiliki daya beli lebih besar dan konsumsi meningkat. Dari sisi pengeluaran, pemerintah meningkatkan belanja untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial agar ekonomi tumbuh lebih cepat. Dalam situasi tertentu, pemerintah juga dapat memberikan subsidi dan bantuan langsung untuk menjaga daya beli masyarakat. Akan tetapi, jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, pemerintah bisa melakukan pinjaman atau utang untuk menutup defisit anggaran. Kedua kebijakan ini memiliki dua jenis arah kebijakan, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan ekspansif dilakukan ketika ekonomi sedang lesu atau mengalami resesi, tujuannya untuk mendorong pertumbuhan.
Sebagai contohnya, bank sentral menurunkan suku bunga dan pemerintah menambah belanja atau menurunkan pajak atau fiskal ekspansif. Sebaliknya, kebijakan kontraktif diterapkan saat inflasi tinggi atau ekonomi terlalu panas. Dalam kondisi ini, bank sentral menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang beredar, sedangkan pemerintah mengurangi belanja dan menaikkan pajak untuk menahan laju inflasi. Dalam praktiknya, kebijakan moneter dan fiskal harus berjalan seiring dan saling mendukung. Misalnya ketika ekonomi melambat seperti pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal ekspansif melalui program pemulihan ekonomi nasional dan insentif pajak. Sedangkan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dan melakukan pembelian surat berharga untuk menjaga likuiditas. Sinergi keduanya membantu menjaga pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga. Namun, jika tidak terkoordinasi, hasilnya bisa kurang efektif. Misalnya, kebijakan fiskal yang ekspansif bisa terhambat jika kebijakan moneter justru kontraktif dan sebaliknya. Walaupun kedua kebijakan ini sangat penting, tetap ada tantangan yang dihadapi. Kebijakan fiskal sering terkendala oleh defisit anggaran dan beban utang jika pengeluaran terlalu besar. Sementara itu, kebijakan moneter bisa menyebabkan inflasi jika jumlah uang beredar terlalu banyak. Selain itu, pelaksanaan kebijakan membutuhkan waktu atau lag time untuk menunjukkan hasilnya, sehingga perlu perencanaan dan koordinasi yang matang antara pemerintah dan bank sentral. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter berfokus pada pengaturan uang beredar dan suku bunga oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal berfokus pada penerimaan dan pengeluaran negara oleh pemerintah. Keduanya dapat bersifat ekspansif untuk mendorong ekonomi atau kontraktif untuk menekan inflasi. Jika keduanya berjalan seimbang dan terkoordinasi, maka kestabilan ekonomi dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar dan memahami bagaimana kebijakan ekonomi ini berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian punya pertanyaan atau contoh menarik tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.